Baik, ini adalah tata laksana di fasilitas pelayanan kesehatan. Saya tuh agak lupa kemarin di Vaskes ternyata ada FKTP-nya, kalau di judul ya, kalau yang di suratnya FKTP gitu, di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya tadi sudah disampaikan, ya saya akan menyampaikan tentang bagaimana transformasi digital di Kementerian Kesehatan, lalu regulasi di rekaman elektronik dan juga bagaimana pemenuhan kebutuhan rekaman elektronik ya terkait dengan nanti bukan nanti dengan adanya regulasi baik itu surat edaran maupun yang lainnya. Memang sudah kita prediksi karena pada saat itu kita melakukan wawancara kepada 3.000 rumah sakit dan banyak juga di Vaskes ya. Biasanya kami di Pormigi itu diminta dari Kementerian Kesehatan untuk berbagai macam regulasi gitu. Salah satunya adalah dengan Yankes rujukan itu yang terkait dengan rumah sakit, RMD rumah sakit dan Yankes primer yang berkaitan dengan rekaman elektronik di Vaskes primer ya. Nah, ini juga bagaimana nanti penerapannya, mesti banyak pertanyaan terkait dengan bagaimana jika ya waktu itu sebelum 1 Januari kan, bagaimana jika belum terimplementasi dan seterusnya. Nah, dasarnya adalah dicetak biru di sini Bapak sekalian. Jadi ada blueprint transformasi digital kesehatan 2024 ya dari Kementerian Kesehatan. Jadi dari visinya itu integrasi data kesehatan yang berbasis individu, lalu juga simplikasi dan digitalisasi pelayanan kesehatan, dan juga bagaimana pengembangan dan dukungan ekosistem inovasi kesehatan. Bapak Ibu sekalian ada di garis depan di dalam pelayanan kesehatan, sehingga memang diharapkan bahwa dari masyarakat itu kesannya adalah obat yang diberikan manjur ya, karena dokter bisa melihat riwayat semuanya. Riwayatnya tidak hanya di satu vaskes saja, tapi di beberapa vaskes sebelumnya dokter bisa melihat di situ, sehingga terintegrasi. Ya. Lalu juga simplikasi dan digitalisasi kesehatan, ini semuanya serba cepat, semua digital itu, pelayanannya juga memanfaatkan teknologi ya, misalnya ada telekonsultasi, telemedicine ya sebagai telekonsultasi sebagai bagian dari telemedicine, dan juga pengembangan dan dukungan ekosistem inovasi kesehatan tadi sudah sampaikan telemedicine, sehingga pasien ini diharapkan atau masyarakat diharapkan memperoleh kemudahan-kemudahan di dalam mengakses pelayanan kesehatan maupun di dalam rangka eh, intervensi ataupun kesembuhannya. Nah, banyak sekali permasalahan di vaskes primer ya. Jadi waktu itu kita juga dengan Datin Kementerian Kesehatan dan juga tim IT-nya dalam pengembangan SIMGOS terutama untuk vaskes primer. Nah, sudah ada, jadi sebenarnya itu juga bisa dimanfaatkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk di klinik. Nah, eh, ada platform Satu Sehat namanya, yang saya sampaikan di berikutnya, bahwa vaskes yang terintegrasi itu nanti dengan platform Satu Sehat, tadi ya, digitalisasi dan integrasi, ini platform yang menghubungkan semua pihak dalam ekosistem. Lalu ada standarisasi, menyediakan spesifikasi dan mekanisme standar. Jadi harus ada standarisasi. Kalau tidak ada standarisasi, tidak bisa dipertukarkan. Nah, nanti memang ada semacam perubahan-perubahan prosedur, regulasi, terutama yang teman-teman di rekam medis ya, baik di rumah sakit, puskesmas, atau di klinik yang lainnya, bagaimana membuat satu aturan internal gitu ketika melakukan pelepasan data. Kalau sekarang harus ada surat dan seterusnya, harus izin pasien dulu, manual, ada tanda tangan, dan tidak jadi saat itu juga begitu ya, atau nunggu beberapa jam untuk mengeluarkan surat keterangan tadi. Padahal dia harus mengakses vaskes berikutnya. Nah, ini satu satu tantangan ya yang diharapkan oleh pasien. Lalu juga kemudahan dan fleksibilitas.
Kalau dalam platform Satu Sehat, pengembang itu punya fleksibilitas untuk menggunakan bahasa pemrograman apa saja, apapun selama mengikuti spesifikasi dan mekanisme pertukaran informasi. Nah, di situ ada aturan-aturan dan juga teknis bagaimana proses integrasi itu ya ke platform Satu Sehat dari satu vaskes ke vaskes lain dan juga yang bisa diakses oleh pasien melalui platform Satu Sehat di smartphone-nya masing-masing. Sehingga di sini berbasis data individu, NIK ini digunakan sebagai pengidentifikasi yang unik gitu. Jadi ada nomor namanya nomor Indonesian Health Services ya, nomor IHS yang dia sebagai jembatan untuk akses dari vaskes satu ke vaskes lain yang memang di situ dasarnya dasarnya adalah nomor NIK. Ya. Jadi seperti itu. Nah, di dalam rangka mendukung tadi sering ditanyakan regulasi-regulasi gitu. Jadi regulasinya sebenarnya sudah ada ya, yang menjadi dasar. Jadi ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Gitu. Nah, memang nanti konsepnya, Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang sudah bisa buka di resume medis yang di Satu Sehat, di situ nanti akan muncul nomor ya, nomor OTP model begitu yang nanti akan diinputkan di vaskes ya, sehingga itu adalah bentuk persetujuan dari pasien. Ya, bentuk persetujuan dari pasien. Makanya nanti bisa dibuka di vaskes yang lain. Ketika pasien tidak mengizinkan ya tidak bakal dibuka. Dia hanya di vaskes di tempatnya saat itu berada. Ya. Seperti saat ini. Ya, sehingga dengan beberapa regulasi-regulasi tadi ini sudah ada perubahan yang di sini nanti ada undang-undang kesehatan yang baru. Baik, nanti akan saya lihat lagi untuk regulasi yang barunya. Ini adalah kewenangan dan kebijakan baru di dalam rekam medis ya. Jadi kalau kita melihat dari regulasinya, semua vaskes itu wajib untuk RME begitu ya, sudah jelas. Nah, juga ini yang paling lambat diimplementasikan 31 Desember itu adalah yang di use case 1. Use case 1 itu untuk yang klaster pertama itu data pribadi dan juga diagnosa itu bisa diakses di Satu Sehat. Nah, itu use case 1. Ya, lalu berikutnya ada standar interoperabilitas namanya, mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, standarnya apa? Standarnya adalah pedoman variabel dan metadata yang di sini memang harus mengacu kepada Kementerian Kesehatan. Jadi pedoman variabel dan metadata ini sudah ada, Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengakses dan kalau dengan pihak ketiga untuk pengembangnya gitu aplikasinya silahkan dilihat apakah sesuai dengan pedoman variabel dan metadata atau tidak. Itu normatif ya. Jadi kalau misalnya eh, lebih dari itu ya tidak masalah. Lebih dari itu. Itu adalah normatif maksudnya. Jadi kalau jenis kelamin ya nanti itemnya tidak 2 laki perempuan laki tapi ada 5. Nah, itu contoh dari variabel dan metadatanya. Lalu juga akses rekam medis oleh Kementerian Kesehatan ini dalam rangka pengolahan data kesehatan tujuan kebijakan. Lalu juga pasien dan keluarga setelah mendapat perawatan, misalnya rujuk, maka nanti mendapatkan data rekam medis yang itu bisa diakses di platform Satu Sehat semuanya. Ya. Jadi ada platform Satu Sehat. Nah, standar interoperabilitasnya tadi yang saya sebutkan di atas ini menggunakan ya kalau diagnosa ICD-10, kalau tindakan ICD-9-CM, lalu juga yang variabel metadata dengan FHIR yang diterbitkan oleh HL7, terus laboratorium Loins, ya. Jadi dasarnya dari sana. Nah, ini adalah yang saya sampaikan tadi, bagaimana ekosistem itu terbentuk dengan koneksi di Satu Sehat. Banyak pertanyaan kemarin dari teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan tentang hal ini ya. Jadi misalnya ini ada sumber datanya ya. Jadi kalau sumber datanya ini
integrasi dan standarisasi ke HL7 Fire gitu ya. Lalu untuk pemanfaatannya, maaf Bapak Ibu nanti saya saya kasih yang update lagi ya Bu Maya ya. Di file saya ada tentang regulasi nanti yang terbaru. Ya, jadi sumber datanya sumber data dari banyak vaskes itu, lalu juga baik itu rumah sakit, klinik gitu ya, lalu juga vaskes primer itu masuk ke dalam platform Satu Sehat, itu ada namanya standar integrasi dan standarisasi. Jadi ada integrasi dan standarisasi menggunakan HL7 Fire, lalu juga hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam Satu Sehat Mobile, ya di mana di sana ada personal health record, health promotion, ya, integration of wearable devices. Lalu untuk pemerintah ini dashboard Satu Sehat dan juga portal rekam medis ya, ini di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi di sana dia bisa melihat ya, bisa melihat tentang riwayat kesehatannya. Jadi seperti saya bisa melihat riwayat kesehatan saya dimanapun saya berada. Nah, Satu Sehat ini memang nanti di BPJS adalah yang hampir sama, yang sama malah sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar namanya iCare, ya, iCare-nya BPJS ini sama dengan Satu Sehat sebenarnya. Dan sedang dalam proses diskusi memang nanti apakah ini nanti sepertinya hanya satu gitu ya, tidak menggunakan sendiri-sendiri. Nah, standarisasi yang saya sampaikan tadi ada di sini ya. Jadi ICD-10, NCM dan Slomed City. Slomed City ini saat ini sedang proses penerjemahan. Jadi untuk penamaan istilah klinis ya, jadi ini sedang diterjemahkan sehingga nanti distandarisasi dan ketika diakses oleh masyarakat ini di dalam bahasa yang mudah dipahami juga. Jadi percuma saja ketika itu bisa diakses pasien tapi pasien tidak ngerti itu maksudnya apa. Nah ini sekarang proses penerjemahan, waktu itu namanya tim translasi ya, sekarang terjemahan terminologi klinis. Kebetulan saya sebagai reviewer juga untuk Snowmed City ini yang proses penerjemahan, sehingga masih butuh waktu untuk selesai penerjemahannya karena cukup banyak. Karena strukturnya juga beda dengan SITEM. Nah, di dalam Satu Sehat juga master data kesehatan ini penting di dalam mendukung Satu Sehat. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah buka SISDMK, lalu pelataran sehat, nah ini kan sebenarnya adalah satu data kesehatan. Di sana ada saling terhubung di dalam master pasien, lalu master sarana, master tenaga kesehatan, data layanan, master data pembiayaan, kamus, alkes, dan farmasi atau KFA tentang penamaan obat. Nah, bisa diilustrasikan ketika pasien ini di dalam Satu Sehat tadi ya, ketika pasien ini lahir pada tahun 2012 ya, atau kala saat ini di klinik mandiri atau praktek mandiri, lalu 3 tahun atau 5 tahun berikutnya bisa di puskesmas, itu datanya masih ada. Jadi tidak perlu minta data lagi ke vaskesnya yang dulu, tapi bisa minta akses dari pasien untuk bisa dibuka di puskesmasnya. Ya, nanti ada ada kode akses yang bisa diakses oleh rumah sakit ya, maaf di puskesmas, sehingga puskesmas bisa membaca riwayat sebelumnya yang ada di praktek mandiri. Nah, begitu juga ketika dia datang ke rumah sakit, maka data-data dari praktek mandiri maupun puskesmas itu juga bisa diakses setelah mendapat persetujuan. Ya tadi ya, ada kode aksesnya yang bisa di-share oleh pasien. Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari platform Satu Sehat di HP Bapak Ibu masing-masing, yang dulu Peduli Lindungi, sekarang Satu Sehat, itu sudah mulai nampak dan muncul. Walaupun sementara mungkin hanya judul gitu kan, tapi kode aksesnya sudah mulai muncul. Nah ini adalah perkembangan dari klaster yang pertama, pengembangan di Satu Sehat ini. Semua vaskes wajib untuk menerapkan rekam medis elektronik termasuk akses ke Satu Sehat. Nah,
Yang perlu diperhatikan terkait regulasi yang, kemarin belum lama ini muncul ya, yakni, eee, surat edaran tadi sudah disampaikan moderator, surat edaran nomor 1030 tahun 2023 tentang penyelenggaraan rekaman elektron di fasilitas pelayanan kesehatan dan juga ada penerapan sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Saya masih ingat ketika kita melakukan wawancara, itu jaraknya sekitar 3 bulan gitu, ke hampir, 3 ribuan rumah sakit. Ternyata perkembangannya nggak terlalu signifikan. Tetapi mungkin juga itu semua dalam proses ya, seperti kalau kita wawancara saat ini pun juga proses yang kerawat inap sedang dalam perjalanan proses ya. Nah, banyak yang strateginya menggunakan strategi apa yang dibutuhkan regulasi itu diadakan dulu. Ya, memang nanti agak repot ketika teknis ya. Pelaksanaan teknis misalnya obat ya KFA ini kan harus di-mapping dulu tentang obat, jenis obat gitu kan. Nah, baru nanti bisa diterapkan untuk standarisasi KFA. Nah, ketika itu prosesnya sulit, ya langsung ke klaster berikutnya yang lebih mudah. Nah, ini memang nanti di dalam pelaksanaan memang step by step. Ya, jadi Kementerian Kesehatan ini juga menyediakan beberapa sistem, menyediakan sistem informasi ya, aplikasi gitu. SIMGOS yang itu bisa digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, apakah itu dari rumah sakit, apakah itu dari puskesmas gitu, ataupun klinik ya. Itu ada mekanismenya untuk permintaan maupun mendaftar ke apa namanya SIMGOS ini. Nah, ada namanya pelayanan pencatatan pelayanan luar gedung, namanya aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK. Jadi ini yang mengikuti standar platform Satu Sehat. Ini saya kira Bapak Ibu di Vaskes sudah sangat familiar ya dengan ASIK ini. Nah, ketika melakukan proses tadi di Satu Sehat itu juga tetap harus mempertimbangkan kerahasiaan data. Ya, dalam hal ini adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian di puskesmas, di FK, apa namanya di klinik itu juga ketika mau memberikan informasi medis itu juga harus berhati-hati berkaitan dengan undang-undang ini. Ya, ya memang nanti ada regulasi yang melindungi memang di Satu Sehat, tetapi juga harus hati-hati karena pemberian informasi yang tidak sesuai dengan regulasi ini mesti nanti pasien juga tidak atau belum tentu menerima gitu ya. Ini harus berhati-hati juga. Ini sekaligus menyampaikan pesan kepada teman-teman saya di rekam medis. Nah, jadi sehubungan dengan yang tadi ini memang beberapa ketentuan rekam elektronik itu tadi sudah saya sampaikan bahwa semua Vaskes wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan. Lalu juga kalau dia di rekam elektronik itu bisa yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan secara mandiri atau melalui sistem elektronik yang kerjasama. Ya, dan juga kalau pencatatan luar gedung di tadi ya, ASIK tadi. Nah, ini yang sekarang jadi bahan pertanyaan dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain. Adanya teguran tertulis gitu ya. Mungkin ada beberapa vaskes yang belum ke platform Satu Sehat ya. Kalau kemarin lebih kepada RME-nya ya. RME-nya 1 Januari begitu. Nah, sekarang udah nambah lagi nih. Nambah harus terintegrasi dengan platform Satu Sehat. Jadi kemarin baru RME, sekarang ke platform Satu Sehat. Nah, platform Satu Sehat itu juga banyak begitu kan ya, ada step-stepnya, jadi jangan khawatir. Ada use case 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 ya, atau cluster 1 sampai ke 6. Nah, ini ya kebetulan saya juga surveyor di rumah sakit, mungkin Bapak Ibu sekalian dari surveyor di FKTP, dengan adanya regulasi ini juga dipertimbangkan ketika melakukan survei juga melihat apakah sistem informasinya, RME-nya di sana jalan, apakah juga
sudah terhubung dengan platform Satu Sehat, lalu platform Satu Sehatnya sudah sampai di mana, gitu kan? Nah, ini juga harus diketahui. Bapak Ibu yang akan survei nanti juga mohon melihat tentang perkembangan prosesnya, keterhubungan, interoperabilitas dari aplikasi Puskesmas, RMI Puskesmas ini yang ada dalam Simpus itu dengan platform Satu Sehat. Ya. Apakah diagnosa itu sudah bisa dipertukarkan atau belum, gitu kan, ke teman-teman IT-nya. Ketika sudah, sekarang sudah use case keberapa atau cluster berapa misalnya. Oh masih satu, ya enggak apa-apa gitu kan, karena rata-rata sekarang masih satu, karena 1 Januari ini kan baru di klaster 1. Nah, ada rekomendasi penyesuaian status akreditasi, gitu. Jadi telah menyelenggarakan rekam medis elektronik. Namanya telah kan berarti ya harus sudah, ya sudah, rata-rata sudah, karena memang RMI ini kalau saya sampaikan yang rumah sakit ya, rumah sakit itu ada 6 juga, 6 area. Satu adalah pendaftaran, lalu juga pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, penunjang, dan resumedis. Nah, itu untuk di rumah sakit. Nah, ini kalau klinik mesti ada pertimbangan sendiri. Nah, itu namun belum terintegrasi dengan platform Satu Sehat, ini sampai 31 Maret 2024. Kalau di Jawa, ya Jawa Timur yang pertama, lalu juga di Jawa Tengah, DKI, Jawa Barat, DIY itu sudah. Nah, kenapa sampai 31 Maret? Karena memang dari Kementerian Kesehatan melalui DTO ini juga sedang keliling ke daerah-daerah dalam rangka bimbingan teknis gitu kan untuk Satu Sehat ini. Maka ini sampai dengan 31 Maret 2024 dan telah menyelenggarakan rekam elektronik terkoneksi dengan platform Satu Sehat. Namun data kunjungan pasien kurang dari 50% yang terkirim sekarang kan sedang di trial kan ya, di trial lalu lempar data, kirim data ke Satu Sehat, lalu di sana karena prosesnya kan harus daftar ke PSE dulu, setelah itu dengan Satu Sehat kirim data di approve oleh DTO gitu. Nah, kalau data kunjungan baru 50%, gitu kan, ini masih sampai dengan 31 Juli. Ya, sekarang pun di Jogja juga masih ada yang belum sampai segitu ya. Ya. Secara teknis itu ada panduannya. Panduan di Satu Sehat, Bapak Ibu sekalian bisa buka di sana bagaimana panduan teknisnya itu yang untuk dijalankan nanti di dalam koneksi atau interoperabilitas dengan Satu Sehat. Lalu yang poin ketiga ini menyelenggarakan rekam elektronik yang terkoneksi dengan platform Satu Sehat dan data kunjungan kurang dari 100% itu 31 Desember 2024. Nah, ini kalau kita menyebut ini relaksasi ya, ada pertanyaan. Jadi kemarin kan masih di tanda tanya besar itu kan. Apa iya sih 1 Desember 1 Januari 2024 itu full gitu kan. Nah, yang 1 Januari itu ada rekam elektroniknya yang 6 area ya seperti saya sampaikan tadi, 6 modul. Ya, 6 modul itu 1 Januari 2024. Nah, sambil itu berproses, itu juga ada proses interoperabilitas atau koneksi dengan platform Satu Sehat. Karena ini untuk pertukaran data yang sampai ke Satu Sehatnya pasien ya. Maka ini ada relaksasi juga yang untuk 100% ini masih sampai 31 Desember 2024. Nah, kalau yang belum melaksanakan pencatatan layar luar gedung, ini juga sampai dengan kemarin ya, 31 Desember 2023, lalu ada rekomendasi pencabutan status akreditasi bagi pelayanan kesehatan yang sama sekali tidak melaksanakan ketentuan di atas. Ini pencabutan status akreditasi ini otomatis nanti berpengaruh kepada kerjasama dengan BPJS. Nah, ini yang juga saat ini prosesnya sedang kenceng-kencengnya.
sebenarnya yang sangat sibuk adalah teman-teman IT. Teman-teman IT di Vaskes Bapak Ibu sekalian. Hampir tiap hari saya mendapat pertanyaan terkait dengan ini kok ada masalah di koneksi, di akses dan seterusnya. Ya memang kewowogen juga ya, karena di situ ada proses koreksi juga, approval juga ya, sehingga nanti ada lempar balik data. Ya karena saya pengalaman di rumah sakit juga, jadi itu ada proses approval yang di DTO, dengan nanti ada proses data lempar data gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus disiapkan sih untuk dalam penerapan rekam medis elektronik ini? Tidak hanya di di rumah sakit, tetapi di vaskes primer ya, seperti topik kita hari ini. Nah, ini adalah Permenkes 24 yang isunya nanti memang ini akan ada di peraturan pemerintah. Ini karena kita menggunakan undang-undang yang lama. Lalu juga full RMI yang tidak mempertimbangkan bagaimana proses peralihan yang nanti ada turunannya dalam bentuk pedoman penyelenggaraan rekam medis elektronik. Ya, sebenarnya ini kita juga sedang menunggu untuk PP-nya, peraturan pemerintah. Maka kita belum berani mengeluarkan pedoman penyelenggaraan rekam medis elektroniknya. Kebetulan saya yang ditunjuk untuk menjadi ketua tim penyusunan pedoman penyelenggaraan rekam medis elektronik. Sebenarnya sudah jadi, Bapak sekalian, tetapi kami masih menunggu tentang peraturan pemerintah yang salah satu di dalamnya ada rekam medis elektronik. Apakah nanti ada tambahan atau sesuai dengan ini atau tidak? Karena beberapa hal yang tidak masuk di sini, seperti contohnya di Indonesia sudah ada layanan tentang telesurgery gitu ya. Di sini kan nggak ada. Nah, apakah nanti tiba-tiba muncul di pedoman? Nah, ini kan juga harus diperhatikan juga. Maka kami masih menunggu dulu untuk peraturan pemerintahnya, baru nanti kita konsultasikan ke Kementerian Kesehatan untuk dapat segera diterbitkan pedoman penyelenggaraan rekam medis elektronik yang memang sudah ditunggu oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, ini kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik itu paling sedikit yang ini ya. Saya kira ini sudah sering disosialisasikan. Ada registrasi, pendistribusian, pengisian informasi klinis, pengolahan, penginputan, penyimpanan, penjaminan mutu, dan transfer isi. Yang memang akhirnya ini nanti dilakukan oleh teman-teman dari tenaga perekam medis dan informasi kesehatan. Ya, kalau tidak ada baru nanti tenaga kesehatan lain yang dilatih sesuai dengan kurikulum rekam medis dan informasi kesehatan. Kurikulumnya sudah ada ya, sehingga seperti Bahana Mutu ini kalau nanti sudah terakreditasi Kementerian Kesehatan bisa menyelenggarakan pelatihan rekam medis elektronik. Ada 3 ya, Bapak sekalian, ada perancang, pelaksana, dan penjamin mutu. Ya, itu sudah ada 3. Lalu coding yang ICD-10, kita juga sedang menyusun untuk kurikulum coding yang interoperabilitas ya, Snowmed City. Ya, kita ketahui nanti untuk problem klinis itu codingnya menggunakan Snowmed City. Nah, ini kita juga sedang menyusun kurikulum ini. Ya, nanti bisa digunakan oleh semua lembaga diklat ya, yang terakreditasi Kementerian Kesehatan. Nah, Bapak sekalian, ini adalah isi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Saya kira sudah sangat fasih sekali, Bapak Ibu sekalian, ketika awal-awal terbit sosialisasi, gitu kan. Jadi saya akan menyampaikan sedikit saja. Ini termasuk bagaimana penyelenggaraan rekam elektronik itu dilakukan sejak pasien masuk sampai dengan pasien pulang, dirujuk sampai dengan meninggal ya. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti memang akan diperjelas di pedoman penyelenggaraan. Nah, bagaimana dengan perlindungan data? Perlindungan data ini harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, Bapak sekalian. Jadi ada kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan. Nah,
Dan di situ mengatur, ya Bapak Ibu sekalian harus membuat regulasinya di internal, di puskesmas, di Vaskes, untuk penginputan datanya, lalu perbaikan datanya, dan juga melihat data. Bagaimana input datanya, bagaimana perbaikan, dan melihat data, termasuk hak akses. Siapa yang boleh melakukan input data, siapa yang boleh memperbaiki. Harusnya tidak semuanya. Nah, di salah satu dinas kesehatan, maaf, di puskesmas, di satu kabupaten yang banyak puskesmasnya menggunakan satu sistem, ketika saya lihat itu perawat maupun rekam medis bisa melihat modulnya perawat gitu, bahkan bisa input, wah gitu. Nah, berarti ini adalah hak aksesnya belum ya, belum memenuhi ketentuan di sini. Jadi memang nanti diharapkan hak akses ini diatur betul gitu. Jangan sampai petugas pendaftaran bisa mengisi modulnya di dokter. Lalu juga teman-teman administrasi bisa bisa merubah data pasien, merevisi data itu nggak bisa. Jadi ini harus diperketat untuk hak akses ini. Nah, perbaikan data itu juga hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, dan juga petugas administrasi. Ya. Ini adalah termasuk juga perekaman informasi kesehatan dan ada jangka waktunya. Eh, Aplikasinya sudah sangat bagus sekali. Kalau saya lihat kemarin di salah satu dinas kesehatan yang digunakan oleh semua puskesmas di wilayahnya gitu. Tetapi memang kelemahannya di hak akses. Ya ini saya kira tinggal komitmen untuk merubah atau merevisi hak aksesnya. Nah, ada ketentuannya bagaimana untuk hak akses. Nah, sehingga pengamanan data itu ada di dalam setiap tahapan pemrosesan data sekalian. Jadi dalam pengumpulan data terdapat privacy policy yang disetujui oleh pemilik data. Jadi kalau dokter di gawat darurat, dokter di klinik itu melakukan input data, maka ada proses ya implementasi enkripsi pada saat pengumpulan data pribadi, gitu kan. Lalu di dalam proses pengolahan ada implementasi hak akses pada tools yang digunakan untuk pengumpulan data. Lalu juga proses pengumpulan data itu menjadi agregasi untuk keperluan reporting dan dashboard ya. Jadi ada pengolahan di sana. Dan penyimpanan ini dilakukan di dalam pangkalan data yang aman dan tidak rusak. Saya ingatkan lagi bahwa juga ada backup ya, yang penting ada backup itu. Terus di penyimpanan elektronik ya Bapak sekalian, kalau sudah elektronik 25 tahun, nanti yang manual bisa dilakukan alih media ya. Itu nanti pada yang digunakan, yang diabadikan atau tidak. Nah, nanti Bu Maya bimteknya bisa bagaimana proses pemusnahan. Ya, saat ini yang banyak ditanyakan adalah bagaimana proses pemusnahan rekam medis manual, lalu juga digitalisasinya, bagaimana tentang hak aksesnya gitu. Nah, ketika ini sudah diabadikan, bagaimana proses pemusnahannya terkait juga dengan legalitas-legalitasnya. Nah, ini nanti saya kira sangat menarik untuk dibahas di Vaskes Primer, nanti mungkin dari Bahanamu itu bisa menjembatani yang permasalahan saat ini bagaimana untuk pemusnahan rekam medis manual, ya karena mereka sudah elektronik. Nah, kalau masa transisi itu juga jadi perhatian juga. Nah, lalu juga dilakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan data secara teratur, backup tadi ya. Lalu penyebar luasannya, memastikan bahwa implementasi otentikasi itu menggunakan mekanisme file sharing. Ya. Mudah-mudahan nanti di sesi kedua ini ada sharing ya, dari aplikasi di puskesmas. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling berdiskusi, Bapak Ibu sekalian, bagaimana implementasi di sana. Saya kira sudah sangat baik ya, di Jogja ini sudah cukup baik. Tinggal kalau yang saya lihat kemarin adalah tentang hak akses ya, yang perlu diperbaiki. Nah, untuk penggunaan, bagaimana mengakses data pada portal satu data kesehatan atau yang lainnya dengan hak akses tadi yang terbatas tadi. Jadi memang harus dibatasi
untuk hak aksesnya. Ini tentang hak akses, Bapak sekalian, penginputan data. Nah, eee, tadi ya, keterbatasan jumlah perkam medis ataupun karena, tidak mandatori misalnya, ya saya dengar kemarin dari Dinas Kesehatan Kota ini, PMIK bukan, mandatori misalnya begitu, tapi kami akan mengadvokasi bahwa hak akses, keamanan data di Vaskes ini memang tenaga kesehatan yang paling dekat atau memiliki kompetensi untuk teknologi informasi itu adalah perekam medis informasi kesehatan ya. Jadi kalau misalnya, maintenance, troubleshoot dan seterusnya memang, saya kira untuk teman-teman nanti, perekam medis informasi kesehatan ini menjadi yang milik kompetensi tersebut. Termasuk nanti bagaimana akses, lalu juga kalau perbaikan data ya, melihat data ini pengaturan hak aksesnya itu memang kebijakan pimpinan Vaskes, tapi pelaksana di administrasi Puskesmas. Mungkin saat ini sudah jalan ya kalau di Jogja, yang biasanya pegang mudah-mudahan itu juga teman-teman ke saya di Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, bagaimana akses terhadap rekam medis elektronik kalau di Vaskes? Ada open dan read, jadi melihat dan membaca. Siapa saja yang bisa melihat dan membaca untuk modul UGD, ini harus diatur, diregulasi. Dan juga ada, di aplikasinya ada pengaturannya. Siapa yang bisa mengirim, meneruskan, mengubah, atau mengedit. Apakah dokter bisa mengedit data pasien, apakah perawat, UGD bisa merubah data pasien di gawat daruratnya gitu. Nah, ini juga harus diatur di sana dalam bentuk regulasi, apakah itu di pedoman atau panduan atau apa nanti yang ada di, Vaskes primer. Jadi ini yang sangat penting untuk, hak akses ya. Jadi tidak sembarangan semua orang itu bisa menyalin, download, print gitu. Apalagi edit, apalagi, delete gitu ya. Sebenarnya delete ini tidak diperkenankan di sistem ini, tetapi, bagaimana dia melakukan satu proses edit dan itu historinya juga masih bisa diakses. Namanya audit trail. Nah, itu teman-teman PMIK sudah dilatih bagaimana proses audit trail di dalam satu, sistem informasi di puskesmas maupun di klinik. Ya, untuk akses, ini ada subjek, pengaksesnya siapa, itu ada aturannya, bisa diatur, ada kebijakan dan prosedur izin akses, tata cara aksesnya, tempat dan sarana akses, area datanya, batasan waktunya, kapan, ketika melakukan akses juga harus dibatasi, jangan-jangan nanti 24 jam bisa dibuka di rumah, bisa buka data pasien. Wah, ini juga harus diatur ya. Di satu dinas kesehatan yang, aplikasinya digunakan oleh semua puskesmas di wilayahnya, bisa buka di rumah oke gitu ya, tetapi juga aksesnya harusnya dibatasi. Jadi ketika akses di luar gedung, gedung utama ataupun dari rumah gitu, nah apa yang bisa diakses dari sana? Nah itu juga harus diatur. Lalu juga ada batasan aktivitas saat akses dan tadi yang saya sampaikan adalah, audit trail ini adalah, bagaimana mengetahui historinya atau riwayatnya. Kalau manual itu dicoret, itu lalu diperbaiki, nah ini juga, dia ada di apa namanya, ada, historinya. Nah ini adalah, standar untuk, HAS tadi di rekaman elektronik, ada privacy, security, standarisasi, CD ini clinical documentation, improvement ya. Jadi, improve apa namanya, pengembangan dari dokumen-dokumen, rekam medis ya. Ada information governance, retensi ya. Lalu, information, terus audit trail, cloud storage, dan seterusnya. Nah, bagaimana persiapan untuk kebutuhan output ini juga harus sudah dipersiapkan oleh, Bapak Ibu yang ada di Vaskes, bagaimana kebutuhan informasinya, apakah bentuknya narasi, single text, atau grafik, bagaimana periodenya, media, abstraksinya, lalu anonimitas ya, ini juga yang penting. Ya, laporan bisa laporan internal, laporan eksternal, lalu interoperabilitas ini juga bisa dari institusi pemerintah maupun, sektor swasta. Ya, ketika ini adalah desain. Kalau puskesmas, atau klinik yang memang,
menggunakan dari penyedia sistem informasi atau penyedia sistem elektronik yang sudah jadi, tinggal pakai gitu. Nah, mestinya disesuaikan dengan bisnis prosesnya. Nah, bagaimana ketika tidak seperti proses, mestinya ada proses-proses penyempurnaan gitu ya. Nah, itu juga akan dilihat di sini ya, Bapak sekalian. Apakah laporannya periode laporan, bentuk laporan, item-item itu sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan di Vaskes Bapak Ibu sekalian. Itu juga harus dilihat di sana. Nah, ada standarisasi. Standarisasi untuk RMI-nya, format data itu bisa teks, gambar, suara, video, dan seterusnya. Ini diatur. Ya. Lalu proses rumusnya, ini statistik. Ada satuan, lalu simbol ya kalau dulu kan ada simbol sikatan itu juga harus dilaksanakan juga itu walaupun ini adalah prosesnya sudah elektronik. Itu sama gitu. Nah, tetap harus punya standarisasi simbol dan singkatan yang disepakati. Saya kira kalau sudah ke elektronik kalau tidak dibebaskan di teks gitu, biasanya teks ya ketik. Nah, kalau sudah ada template-template-nya akan lebih memudahkan. Tetapi di dalam proses di awal biasanya masih dimungkinkan agak dilonggarkan ketika melakukan proses input itu masih banyak teksnya. Ya, saya kira tidak masalah di awal-awal. Ya, ini adalah fitur dasar dari rekaman elektronik. Saya kira Bapak Ibu yang di Puskesmas kalau tinggal pakai ya sambil mengamati saja bagaimana tentang ketersediaannya, bagaimana kerahasiaannya, disaster recovery, pemulihan bencana, ketika listriknya mati di puskesmas tiba-tiba, di klinik tiba-tiba listrik mati, ketika kembali apakah datanya masih ada, lalu apakah cepat kembalinya, gitu ya, recovery-nya, bagaimana kualitas datanya, apakah analisa kuantitatif dan kualitatif itu dijalankan atau tidak, memang kompetensi perangkat medis di situ ya. Nah, itu juga menjadi perhatian ketika menjalankan elektronik. Itu memang nanti ada di pedoman penyelenggaraan rekaman elektronik yang yang sudah kita susun. Nah, ini contoh aja, Bapak sekalian, ini yang di rumah sakit ya. Kebetulan karena saya di rumah sakit. Nah, di puskesmas, mohon maaf ini saya ambil dari internet, tapi saya beberapa berkunjung ke puskesmas di Papua, lalu di Nusa Tenggara Timur, lalu kemarin di Kalimantan Selatan, belum lama juga di Aceh dan Kalimantan Barat, rata-rata sudah jalan. Rata-rata sudah jalan. Tetapi ketika kemarin kita juga pertemuan dengan beberapa vaskes, masih banyak yang masih manual juga ternyata. Nah, ini satu effort yang cukup besar juga bagaimana rekaman elektronik ini. Karena biasanya bayangannya banyak gitu ya. Oh, ini RMI-nya sudah sampai ke rawat inap, sudah sampai ke pengambil keputusan gitu kan. Padahal yang 1 Januari 2024 maupun 1 itu adalah pada diagnosa lalu juga di registrasinya. Nah, ini proses ya, satu proses. Nah, bagaimana dengan yang ada di klinik begitu? Kalau yang di maaf, kalau yang ada di klinik, kalau yang klinik ini ada di regulasinya tentang klinik ini harus juga menyelenggarakan rekam medis. Nah, ini adalah contoh aplikasi yang ada di klinik ya. Saya kira di klinik sudah banyak ya, sangat lengkap juga di sana. Lalu memang semacam menduplikat dari rumah sakit. Ya, tapi saya kira tidak masalah kalau itu dapat dilaksanakan. Mampu laksana dan tidak ada yang kosong. Karena ketika dilakukan analisa kuantitatif atau analisa kualitatif, ya ini juga akan jadi masalah nanti. Ya mungkin ke depan Bu Maya dari Banam itu juga nanti bisa ini ya pelatihan ataupun webinar gini terkait dengan evaluasi atau analisa tentang rekam medis elektronik. Ya, nanti menggunakan tools yang DMI itu kita bisa praktek juga. Itu BIMTEK beneran gitu kan.
itu nanti bisa dilaksanakan bagaimana menilai tentang rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan Bapak Ibu sekalian. Ini untuk contoh dari kalau yang tadi ini anamnesa ya, ini banyak teksnya di sana, sorry. Lalu yang diagnosa ini juga teks di sini ya, teks. Tapi yang sekarang ketika ketik teks ini sudah mulai muncul di sini. Jadi sudah sama kodenya. Nah, nanti akan berlaku juga asesmen. Asesmen di sini ini standarnya nanti menggunakan standar SNOMED City. Nah, SNOMED ini memang di dalam aplikasinya diharapkan dia tidak apa namanya tidak mengkode ya, tapi sistem itu bisa mengkode sendiri. Ya, karena mendeteksi lalu juga nanti akan mengcoding sendiri. Nah, ini juga kunjungan ya, ada daftar pasiennya. Nah, di klinik sudah sangat baik ya, ini salah satu klinik di Yogyakarta, itu sudah ada asisten yang sangat luar biasanya sudah menggunakan bahasa asisten. Banyak yang terutama rumah sakit ya, karena diagnosanya banyak, itu minta pendeskripsiannya menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun nanti untuk report atau laporannya menggunakan bahasa seperti ini gitu. Tapi kan kodenya sama. Nah, sistem ini mencarinya berdasarkan kode. Jadi primary key-nya ini kode sehingga nanti mencarinya berdasarkan kode. Ya, jangan lupa sekalian untuk sorry. Ya, untuk kalau terjadi downtime. Downtime itu apa, mati saat gitu ya, baik itu terencana atau tidak terencana. Ini juga harus diperhatikan. Kalau misalnya tidak pernah terjadi ya simulasikan. Simulasi seperti simulasi kebakaran itu, simulasi downtime. Ya, jadi ketika mati listrik, ketika sistem itu berhenti, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di pendaftaran, apa yang dilakukan oleh teman-teman di dokter di kliniknya, apa yang dilakukan di KIA, KB begitu. Nah, itu juga harus disiapkan contingency plan-nya. Nah, penyebabnya sih macam-macam ya kalau downtime ini bisa putus jaringan, lalu hacker, traffic-nya tinggi gitu ya, pada jam-jam tertentu dengan traffic tinggi ini bisa menyebabkan kelambatan yang bisa nanti terjadi downtime, walaupun nanti mungkin tidak lama. Lalu kerusakan hardware bisa saja, apakah itu jaringan, apakah itu servernya, apakah itu pada infrastruktur di kabel-kabel dan seterusnya, atau masalah software juga. Nah, pencegahannya memang ada pencadangan rutin, lalu ada beban pengujian, memantau dan memperbarui hardware-nya dan juga menjaga keamanan cyber. Ini adalah beberapa permasalahan sekalian. Jadi yang muncul ketika implementasi ada pemasukan data, data entry pada saat penginputan, pengambilan data, cegah error itu ya, lalu data entry-nya, pada tampilannya juga iya, tampilan atau data display ya, jadi faucet data pasien ringkasan, abstraknya ya tampilan dinamik itu nggak cocok gitu ya, warnanya nggak pas, sehingga kadang ngeluh ini kok tulisannya cilik-cilik, ya, tulisannya kecil-kecil, itu banyak terjadi. Proses query yang kadang menyebabkan ada downtime gitu kan, kalau bahasa IT-nya di query, ini sistem query dan surveillance ya, jadi kalau pelayanan klinik, penelitian, studi retro dan administratif. Jadi ini beberapa permasalahan yang muncul pada saat sistem ya. Jadi memang sebaiknya nanti ada satu evaluasi ya. Mudah-mudahan nanti Bahan Mutu juga menyelenggarakan lagi terkait dengan evaluasi, nanti kita lihat tentang hal ini. Apakah sistem yang atau aplikasi di tempat Bapak sekalian ini sudah istilahnya settle dan tahan gitu ya. Nanti akan dilihat dari sisi apa namanya orangnya, SDM-nya, organisasinya, dan juga untuk teknologinya. Nah, kita mau ngambil dari sudut yang mana, teori yang mana itu untuk evaluasi. Kalau kurikulum pelatihan ada di kurikulum penjamin mutu. Ya cuma harus 5 hari ya kalau di pelatihan itu. Nah, untuk kesuksesan memang dibutuhkan
organization aspek ya, ada aturannya, ada SPO, ada workflow, sosialisasi, agreement, lalu kalau human aspek ini di perspektif, lalu perseptif praktis juga, dan adanya regulasi, standarisasi, sertifikasi, hak akses tadi, lalu privacy dan security. Nah, ya baik, ini kesimpulannya pas ya waktunya saya di data hitung 1 jam gitu. Jadi memang Bapak sekalian, digitalisasi kesehatan jadi program wajib. Tadi ya ada surat edaran tadi berpengaruh di akreditasi. Nah, jadi siap-siap di sana dan Satu Sehat. Sebenarnya Satu Sehat ini ada di dinas kesehatan yang kalau di vaskes primer ya di dinas kesehatan, karena dengan DTO ya yang Jogja ini sudah lama ya, sudah lama jadi sudah tidak banyak masalah. Lalu kolaborasi, yang kedua kolaborasi klinisi, perka medis, dan teknologi farmasi kalau nanti ada proses pengembangan elektronik berikutnya. Karena tidak mungkin stuck gitu ya. Ini mesti harus ada pengembangan. Diperlukan analisa, kajian, lalu asesmen kebutuhan lagi, gitu, lalu trial lagi dan seterusnya. Nah, sehingga implementasi ini di fasilitas pelayanan kesehatan pertama ini menjadi satu keharusan, satu kewajiban yang satu mempermudah untuk akses di masyarakat. Yang penting adalah di masyarakat. Karena fasilitas kesehatan ini adalah melayani masyarakat secara umum, dalam hal ini kalau sudah sakit ya namanya pasien gitu. Nah, ini adalah tujuan utama memberikan kemudahan bagi fasilitas kesehatan untuk melayani pasien. Jadi intinya digitalisasi rekam medis elektronik untuk mempermudah fasilitas pelayanan kesehatan di dalam melayani pasien dan untuk keselamatan pasien. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Saya langsung, ini adalah implementasi SMART atau sistem elektronik rekam medis dalam meningkatkan pelayanan puskesmas Mergangsan. Mungkin mengambil judul SMART karena sebenarnya untuk kami sejak tahun 2018 kami sudah mengimplementasikan e-rekam medis meskipun mungkin belum dalam semua layanan. Dan SMART ini dulu adalah inovasi kami terkait sistem e-rekam medis di Puskesmas Mergangsan. Untuk Puskesmas Mergangsan sendiri, kami merupakan puskesmas dengan kategori puskesmas perkotaan berdasarkan Kepwal nomor 330 tahun 2019. Nah, untuk kami seperti tadi disampaikan oleh Mbak Maya bahwasanya Puskesmas Mergangsan sudah 3 kali melakukan akreditasi. Untuk yang pertama kami tahun 2016 akreditasi Madya, untuk tahun 2019 kami paripurna, dan alhamdulillah untuk tahun 2023 ini kami juga paripurna kembali. Untuk data tenaga di Puskesmas kami ada 51 tenaga terdiri dari ASN, outsourcing maupun jasa orang perseorangan ataupun tenaga kontrak serta P3K. Untuk upaya pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Mergangsan terdiri dari pelayanan umum, pelayanan anak, pelayanan lansia, pelayanan gigi, KIAKB, IGD, laboratorium, farmasi, pelayanan konsultasi, penyuluhan kesehatan masyarakat, pelayanan LKB dan PDP, pelayanan TB, pelayanan rehabilitasi nafsa. Untuk semua layanan yang ada di Puskesmas Mergangsan ini semuanya sudah menggunakan e-rekam medis, yang belum hanya untuk yang pelayanan konsultasi sanitasi saja. Jumlah kunjungan Puskesmas Mergangsan tahun 2023 ini sudah kayaknya 14.093 untuk umum. Terus ini tadi 10 besar penyakitnya ya, PTM yang paling banyak di kita. Lanjut. Kalau yang berdasarkan kasus baru ini yang paling banyak adalah nasofaringitis akut, ISPA, tapi hipertensi masih tetap ada juga di 10 besar ini. Untuk data-data ini dengan adanya e-rekam medis kami tinggal tarik data aja dari simpus yang ada di puskesmas. Untuk
rekam medis ini ya tersendiri tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Bapak Suryo Nugroho terkait untuk dokumen yang berarti tentang apa, di mana, mengapa, beberapa, oleh siapa, dan sebagainya, menjelaskan episode pelayanan. Untuk selanjutnya, nanti kami akan menyampaikan terkait kegunaan aspek hukum dan juga sistem rekam medis Puskesmas Mergangsan sendiri. Untuk kegunaan rekam medis ini ya untuk administrasi, ya pastinya untuk hukum. Jadi terkait untuk hukum ini kami sering diminta oleh kepolisian untuk menyampaikan resume pasien apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Untuk keuangan ini ada aplikasi kami yang terkait untuk kasir juga, ya, untuk penelitian. Jadi untuk penelitian ini banyak dari institusi maupun dari mahasiswa yang mengadakan penelitian ke puskesmas. Nanti itu tadi yang terkait dengan hak akses tadi kami, namun itu hanya kami memberikan data saja, jadi tidak membuka aplikasi simpusnya. Juga untuk pendidikan dan juga dokumentasi. Selanjutnya ini untuk sistem yang berbasis elektronik ini. Rekam medis itu meningkatkan safety dan kualitas layanan, meningkatkan efisiensi, ya, terutama untuk waktu, menurunkan biaya, ya, karena dengan rekam medis ini kita pastinya paperless, ya, jadi itu mengurangi biaya. Mungkin untuk awal-awal karena memerlukan surplus memang banyak, namun demikian setelah nanti berjalan itu akan ini biaya sangat ditekan, memperkuat privasi, security, dan confidentiality. Untuk aspek hukum tersendiri ini untuk rekam medis itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tentang Sistem Informasi Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, serta yang paling baru adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang rekam medis. Untuk Semar sendiri ya, sistem rekam medis Puskesmas Mergangsan itu merupakan penggunaan rekam medis elektronik dalam pengisian rekam medis layanan pasien di Puskesmas Mergangsan. Aplikasi yang digunakan adalah Simpus. Jadi sebelum kami menggunakan rekam medis, kami sudah menggunakan Simpus. Jadi kalau Simpus kebetulan di Puskesmas kami sudah dimulai sejak tahun 2008. Kemudian aplikasi Simpus ini dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Jadi sistem rekam medis di Puskesmas Kota Jogja itu menggunakan vendor. Jadi servernya ada di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dan untuk Dinas Kesehatan Kota itu juga terhubung dengan Kominfo, ya, Dinas Kominfo di pemerintah kota. Selanjutnya, digitalisasi layanan kesehatan merupakan pengembangan harapan pembangunan layanan kesehatan di Yogyakarta. Latar belakangnya untuk kami dulu tahun 2018 itu mengaplikasikan rekam medis adalah karena hasil survei kepuasan masyarakat semester 1 dan 2 tahun 2017 paling rendah waktu pelayanan, jadi hanya 70,66 di semester 1, semester 2 malah turun lagi menjadi 69,20. Untuk selanjutnya juga rekapitulasi kepuasan pelanggan, capaian yang paling rendah juga waktu pelayanan yaitu hanya 85%. Selanjutnya yang latar belakang yang lain tadi adanya anjuran pelaksanaan paperless, dan juga adanya keluhan internal bahwa waktu pencarian rekam medis lama, jadi karena rekam medis sering hilang atau salah dalam memasukkan file. Karena ya kunjungan dan juga pasien kami itu setiap harinya banyak, minimal 100 itu aja minimal, biasanya 150 sampai 200 pasien, sehingga memang
seringkali SDM kami itu ketika memasukkan rekam medis jadi sering keliru karena memang petugas waktu itu petugas yang bertugas untuk memasukkan rekam medis ke dalam filenya itu cuma sedikit. Implementasi rekam medis ini yang pertama kita lakukan adalah advokasi dinas kesehatan. Jadi advokasi dinas kesehatan itu sangat penting ya bagi kami di puskesmas karena mungkin kalau dulu kami duluan ya untuk rekam medis sehingga mungkin kami yang aktif untuk advokasi dinas kesehatan. Namun demikian untuk puskesmas lain di Kota Yogyakarta yang belum menerapkan rekam medis baru ini juga menerapkan, kita juga tetap advokasi ke dinas kesehatan. Kalau dulu kita yang aktif untuk advokasi ke dinas kesehatan, kalau sekarang untuk bagi yang teman-teman puskesmas yang belum rekam medis, dinas kesehatan mengumpulkan puskesmas yang belum rekam medis. Kemudian yang dilakukan adalah mendata sarana prasarana pada masing-masing puskesmas. Untuk kami, kalau dulu kami advokasi dinas, kemudian penggalangan komitmen dari teman-teman, karena memang teman-teman ada yang mungkin kurang pede, sehingga ada yang belum mau, tapi karena memang itu sudah menjadi komitmen kita sehingga kita tetap melakukan implementasi rekam medis. Untuk pada awalnya kami belum mengimplementasikan seluruh layanan ya, hanya pelayanan di umum, pelayanan lansia maupun di pelayanan UGD. Selanjutnya kami mempersiapkan dokumen ya, baik dari pedoman, SK, KAK, SOP, itu kemudian kami persiapkan untuk terkait pelaksanaan rekam medis ini. Setelah itu kami sosialisasikan ke teman-teman semua bagaimana nantinya pelaksanaan rekam medis ini. Setelah itu baru kami melakukan persiapan sarana dan prasarana. Untuk persiapan sarana dan prasarana ini yang dibutuhkan antara lain jelasnya jaringan internet, jaringan internet. Untuk kami jaringan internet memang sudah terkoneksi dengan jaringan internet lokal di pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini Segoro Amarto. Selain itu komputer atau laptop, terus juga jangan lupa genset ya. Tadi apabila ada terjadi mungkin kalau listrik padam kita juga tetap masih bisa berlangsung. Setelah itu kita juga melakukan pelatihan ya, jadi teman-teman dilatih dari Dinas Kesehatan untuk bagaimana nantinya meskipun kami sudah menggunakan Simpus, tapi kami dilatih untuk yang terkait dengan rekam medis. Setelah itu juga kami lakukan uji coba ya, jadi sebelum pelaksanaan semua kami uji coba dulu, baru implementasi untuk tadi beberapa pelayanan aja, dan setelah itu juga ada evaluasi. Untuk tahapan pelaksanaan rekam medis di Puskesmas Mergangsan untuk tahun 2018 ya. Untuk yang pertama ini persiapan dokumen dasar hukum KAK dan SOP itu pada bulan Januari sampai Februari. Untuk sosialisasi kami lakukan pada bulan Maret. Sarana dan prasarana, jadi sarana dan prasarana kita lengkapi di bulan Mei, Juni, dan Juli. Untuk selanjutnya uji coba tahap 1, uji coba tahap 2, baru implementasi atau pelaksanaan. Setelah itu kita juga lakukan evaluasi. Jadi evaluasi juga dilakukan di tengah-tengah pelaksanaan ya. Dan juga ada pelatihan Simpul dan evaluasi lanjutan. Untuk tahap 1 pelaksanaan SMART, jadi kami waktu itu menerbitkan KAK tanggal 12 Januari 2018, SK dan SOP kami terbit tanggal 24 Februari 2018, sosialisasi dengan narasumber Sikdinas Kota Jakarta tanggal 29 Maret 2018, dan uji coba tahap 1 pada pelayanan piket minggu dimulai tanggal 1 April 2018. Jadi dulu kami di Puskesmas Mergangsan itu kami pelayanan 7 hari, yes. Jadi untuk hari Minggu kami pelayanan umum di hari Minggu. Namun demikian kemarin setelah
COVID, pelayanan untuk hari Minggu ini sudah tidak dilakukan kembali. Jadi pengadaan sarana prasarana bulan Mei Juli 2018 melengkapi sarana prasarana yang belum tersedia di antara lain laptop dan genset. Uji coba tahap 2 pada layanan piket Lebaran 2018 pada tanggal 10 sampai 20 Juni pada layanan umum lansia, anak, dan UGD. Selanjutnya, implementasi dilakukan setelah sarana dan prasarana terpenuhi pada tanggal 20 Juli 2018 pada layanan umum lansia, anak, dan UGD. Sarpras yang dibutuhkan pada awal pelaksanaan inovasi antara lain server tadi, laptop, PC, genset, dan jaringan internet. Pada awal untuk e-rekam medis, server kami ada di Dinas Kesehatan. Namun demikian, sekarang kami sudah punya server sendiri. Jadi dengan adanya dua server ini, apabila ada kendala di jaringan internet Dinas Kesehatan, kami masih tetap bisa melakukan e-rekam medis ini. Selanjutnya untuk laptop atau PC itu yang dibutuhkan dulu sesuai dengan pelayanan yang ada dan petugas yang melakukan. Jadi untuk mungkin pelayanan umum gitu berarti perawat satu, dokternya satu gitu. Untuk lansia juga seperti itu. Jadi tergantung dari petugas yang ada pada masing-masing layanan. Evaluasi pertama dilakukan setelah implementasi atau pelaksanaan layanan umum lansia, anak, dan UGD. Pelatihan simpus dengan narsum dari Dinkes Kota juga dilakukan kembali setelah bulan Maret, kemudian bulan Oktober tanggal 3 dan 10. Evaluasi tahap 2 pada tanggal 8 November 2018. Untuk tahap kedua pelaksanaan Semar yaitu tahun 2019 sampai 2020 itu ada evaluasi 2019, 2020, 2021. Jadi memang untuk kami awalnya kita itu baru layanan umum lansia, anak, dan UGD karena memang server kita ada di dinas, programmernya juga di sana sehingga memang pada waktu itu Dinas Kesehatan baru siap untuk pelayanannya itu. Kemudian tahun 2019 kami pernah mengajukan untuk pelayanan yang lain, namun demikian memang itu Dinas Kesehatan waktu itu belum siap dan juga setelah itu kita ada COVID sehingga memang itu jadi kita terhenti untuk melakukan pelayanan yang selanjutnya. Kemudian kita baru melakukan implementasi atau pelayanan tahap 2 pada tahun 2022. Untuk tahap 2 pelaksanaan Semar yaitu diterapkan di semua layanan tahun 2022, layanan tambahan yang mengimplementasi Semar tepatnya pada tanggal 17 Mei 2022 antara lain pelayanan gigi, KIA, gizi, dan psikolog. Sedangkan untuk laboratorium mulai menerapkan Semar pada tanggal 1 Agustus 2022. Untuk manfaat Semar sendiri, ini untuk kita yang pertama mempermudah dan mempercepat pelayanan. Ya, jadi memang seperti tadi latar belakangnya antara lain bahwasanya waktu pelayanan kami lama, tapi dengan Semar yaitu jadi mempermudah dan mempercepat pelayanan kami. Yang kedua, sumber daya manusia lebih dioptimalkan. Jadi karena pada saat kita masih rekam medis manual, kita harus ada petugas di rekam medis untuk memasukkan dan mengambil rekam medis dan juga untuk pendistribusian rekam medis pada masing-masing layanan. Namun demikian setelah dengan rekam medis hal itu sudah tidak perlu dilakukan. Efisiensi biaya pelayanan tadi karena juga meminimalkan penggunaan kertas, mendapatkan data dan informasi yang akurat jadi untuk mendapatkan data dan informasi lebih mudah karena semuanya sudah ada dalam simpus. Kemudian membakukan prosedur dan standar pelayanan. Jadi dengan adanya rekam medis ini semuanya sudah ada di rekam medis kami. Namun demikian untuk terkait apabila nanti dalam pelaksanaan kita membutuhkan mungkin fitur yang lain, kita bisa bersurat ke Dinas Kesehatan agar bisa menerapkan fitur-fitur yang kita butuhkan.
Selain itu merupakan dengan rekam medis itu penyimpanan dan pengorganisasian data terorganisir sesuai perekaman medis. Untuk manfaat Smart selanjutnya adalah pengembangan data rekam medis untuk layanan kesehatan. Jadi di mana ini ada bridging PCare. Kami juga meskipun kami mungkin sudah rekam medis lama, namun terus terang kami masih bridging PCare kami belum lama, nggih. Jadi untuk bridging PCare ini kita advokasi ke Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan mengusulkan ke BPJS. Jadi Dinas Kesehatan mengusulkan untuk bridging PCare ini ke BPJS, kemudian BPJS mengusulkan ke pusat, BPJS pusat agar kita bisa melakukan bridging PCare ini. Jadi dengan adanya bridging PCare ini juga membuat kami lebih mudah ya, karena sebelumnya kami itu karena kami sudah pakai Simpus, kami itu double entry ya. Jadi entry di Simpus juga entry di PCare. Jadi untuk yang belum rekam medis dulu malah masih manual, terus bridging PCare, bridging Simpus apa kok bridging? Maaf. Jadi masih menulis rekam medis manual, masukkan ke Simpus, masih bridging PCare. Alhamdulillah dengan adanya bridging PCare ini kita sekarang hanya tinggal satu kali ya, dengan rekam medis satu kali aja untuk masuk ke Simpus ini sudah bridging dengan PCare. Terkait untuk bridging dengan PCare ini juga terkait untuk tadi apa namanya kelengkapan rekam medis jadi lebih bisa lengkap ya, karena setelah bridging PCare apabila kita tidak lengkap mengisi PCare ini nanti tidak terbridging, sehingga otomatis kita sekarang semuanya lengkap dalam pengisian rekam medis nih. Kalau dulu masih kadang-kadang ada yang tidak lengkap. Namun demikian setelah dengan bridging PCare ini kita semua harus lengkap, karena kalau tidak lengkap akan tidak terbridging dengan PCare. Terkait untuk namanya apa ini dengan Satu Sehat, bridging dengan Satu Sehat, untuk kami di Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta itu sudah terkoneksi dengan Satu Sehat. Kami sudah mendapatkan password. Namun demikian memang untuk apa namanya aplikasinya belum, karena itu Dinas Kesehatan, untuk kami juga karena kami apa namanya rekam medisnya Dinas Kesehatan terkait Satu Sehat ini juga tidak dengan vendor. Namun demikian ini vendornya dari Dinas Kesehatan. Sekarang proses untuk bridging dengan Satu Sehat ini proses di Dinas Kesehatan untuk transfer data. Nah, itu dari transfer data itu. Jadi kami menunggu nanti apabila semua sudah tertransfer data, baru kami bisa mengaplikasikan Satu Sehat ini. Jadi semoga nanti bulan Februari kami sudah bisa, ya. Jadi tadi apa namanya terkait untuk paling apa lambat Maret 2024 terkoneksi itu sebenarnya kalau kami sudah terkoneksi ya, sudah ini nanti juga paling lambat Juli tadi 50% pasien sudah harus ini, semoga nanti kami sudah bisa untuk apa namanya melakukan itu. Nah, ini untuk elektronik rekam medis dalam akreditasi ini ada di kriteria 3.81 ya, ini tentang tata kelola penyelenggaraan rekam medis, di mana untuk akreditasi ini terkait untuk rekam medis ini kami mempunyai pedoman penyelenggaraan rekam medis, ya. Jadi dokumen yang kami punya untuk tata kelola penyelenggaraan rekam medis ini pedoman penyelenggaraan rekam medis, SK penyelenggaraan rekam medis, di mana dalam SK penyelenggaraan rekam medis itu berisi tentang personal folder, di mana kami satu rekam medis untuk satu pasien. Juga pemberian nomor, satu nomor juga untuk satu pasien atau unit numbering system. Untuk jenis rekam medis, untuk saat ini meskipun semua layanan kami menggunakan elektronik rekam medis, namun demikian kami masih juga ada yang menggunakan rekam medis manual. Ini seperti inform consent, general consent, terus form MTBS, seperti itu kami memang masih menggunakan
manual rekam medis nggih, karena itu belum ada dalam apa namanya dalam menu rekam medis kami nggih. Meskipun kami itu juga sudah menyampaikan ke Dinas Kesehatan untuk menambahkan itu. Jadi semoga nanti ke depannya bisa semuanya menggunakan rekam medis nggih. Terus registrasi pasien ya, jadi yang registrasi pasien itu pastinya semuanya harus dilakukan ya, di mana itu ada data identifikasi pasien maupun data sosial pasien, pendistribusian rekam medis ya, pendistribusian rekam medis itu dari pendaftaran ke unit layanan yang lain. Juga isi rekam medis tadi ada identifikasi pasien, ada diagnosa, ada anamnesa, ada tindakan dan lain-lain. Pengelolaan informasi rekam medis ada dan juga ada klaim pembiayaan, juga penyimpanan rekam medis ya, penjaminan mutu rekam medis, pelepasan informasi rekam medisnya ini jadi terkait pelepas informasi rekam medis. Jadi kalau rekam medis itu milik layanan kesehatan namun isinya milik pasien. Jadi apabila ada pasien yang meminta, nanti ini tadi seperti saya sampaikan untuk yang terkait untuk hukum tadi ada permintaan dari kepolisian itu nanti kita bisa memberikan resume retensi rekam medis. Jadi retensi rekam medis ini untuk rekam medis ini untuk kami di Pusat Margasan bisa tersimpan 25 tahun. Namun demikian sebenarnya untuk rekam medis sendiri itu 5 tahun sudah bisa dibuang ya, tapi untuk kami maksimal bisa tersimpan 25 tahun. Untuk terkait pemusnahan rekam medis, jadi kami dulu peralihan dari rekam medis manual ke rekam medis kami masih ada nggih untuk rekam medis manualnya masih kami simpan, namun demikian kami juga sudah melakukan pemusnahan rekam medis 2 kali nggih. Untuk rekam medis yang sudah di atas 5 tahun sudah kami lakukan pemusnahan rekam medis. Terkait untuk pemusnahan rekam medis ini kami bekerja sama dengan pihak ketiga, namun demikian sebelum prosesnya kami juga harus minta izin kepada wali kota untuk pemusnahan rekam medis ini, dan juga nanti dari pemerintah kota akan membentuk tim pemusnahan rekam medis yang ada dari bagian organisasi, bagian hukum, dari arsip Pares sendiri dan dari puskesmas. Nanti setelah diverifikasi rekam medis mana yang mau dimusnahkan, kemudian nanti kita bersama-sama ke pihak ketiga untuk melakukan pemusnahan. Kerahasiaan rekam medis dan kepemilikan rekam medis. Lanjut untuk selanjutnya dalam tata kelola penyelenggaraan rekam medis ini kami ada SK tentang akses terhadap rekam medis, di mana di dalam SK tersebut ada pihak yang dapat mengakses isi rekam medis. Jadi pihak yang dapat mengakses isi rekam medis itu dokter, perawat, bidan ya, petugas kesehatan yang ada di puskesmas. Juga kalau untuk yang untuk penelitian hanya memberikan data aja sebatas yang dibolehkan. Juga untuk tadi ya resume apabila diminta. Untuk ini keamanan ruang rekam medis ya, keamanan ruang rekam medis harus aman karena harus selalu tertutup ya, seharusnya diberi tulisan. Namun demikian terkait untuk sekarang karena kami rekam medisnya elektronik, memang untuk rekam medis kami karena juga sudah ada pemusnahan tinggal sedikit ya. Jadi yang masih simpan di ruang rekam medis kami tadi rekam medis manual yang terdiri dari general consent, informed consent seperti itu ya. Pelepasan informasi rekam medis dan akses rekam medis elektronik. Terkait akses tadi mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Pak Suryo Nugroho ya, terkait akses rekam medis elektronik. Alhamdulillah untuk kami untuk akses rekam medis elektronik ini sudah jadi semua tenaga kesehatan ada serta tenaga ada yang ada di pendaftaran, dan untuk akses ini kami masing-masing sudah sendiri-sendiri nggih. Jadi untuk tadi untuk bisa merubah rekam medis 2 kali 24 jam hanya dokter yang bersangkutan yang memeriksa pasien tersebut. Karena masing-masing kami sudah satu. Kalau mungkin dulu di awal masih bisa yang lain mengakses, tapi kalau untuk sekarang kami sudah tidak bisa. Jadi masing-masing yang mengakses adalah
masing-masing yang menuliskan di rekam medis tersebut. Jadi kalau dokter ya dokter, perawat gitu, seperti bidan ya bidan yang melakukan pemeriksaan itu juga yang bisa melakukan perubahan terhadap rekam medis tersebut. Untuk SK selanjutnya adalah SK tentang pembakuan singkatan dan simbol, di mana ada daftar pembakuan singkatan yang digunakan dalam rekam medis, seperti namanya tinggi badan, berat badan, TB, BB, seperti itu. Juga ada daftar pembakuan singkatan yang tidak boleh digunakan dalam rekam medis. Selanjutnya juga ada daftar pembakuan simbol yang digunakan dalam rekam medis. Selanjutnya untuk tata kelola penyelenggaraan rekam medis ada SK tentang standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang digunakan di Puskesmas Mergangsan. Ini ICD-10 ya, kami juga ada SK-nya, sudah ada, meskipun di dalam rekam medis sendiri kami juga sudah ada ICD-10-nya juga. Juga ada SOP pelayanan rekam medis. Nah, itu ya untuk tata kelola yang di 3.8.1. Untuk kondisi sebelum dan sesudah penerapan Semarak sistem elektronik rekam medis, ya tadi untuk yang hasil survei kepuasan masyarakat yang dulu 2017 itu waktu pelayanan hanya 70, sekian, semester 2-nya 69. Untuk yang ini tahun 2022 dari 2022 dan 2023 waktu pelayanannya sudah meningkat, nggih. Semester 1 76,6, semester 2-nya 79,9, sedangkan untuk yang 2023 untuk waktu pelayanan 81 sampai 81,65. Jadi ada perbedaan antara sebelum melakukan rekam medis dan setelah melakukan rekam medis. Selanjutnya ini untuk waktu pelayanan tadi ya, waktu tunggu pasien pada saat pelayanan dulu komplain pasien banyak ya, karena lebih dari 1 jam. Setelah ada rekam medis mengurangi waktu tunggu pasien sekitar 30 menit. Terus perlu SDM di ruang ini untuk sumber daya manusia tadi, SDM di ruang rekam medis dan petugas distribusi rekam medis manual. Setelah inovasi tidak perlu lagi SDM di ruang medis maupun petugas distribusi rekam medis. Jadi tadi karena yang rekam medis manual tadi yang terdiri general consent, consent itu dikumpulkan dulu, nanti baru pelayanan baru disimpan di dalam ruang rekam medis. Untuk penggunaan kertas ya, dulu masih menggunakan rekam medis manual. Yang kedua, penggunaan form asuhan keperawatan, form consent dan lain-lain masih banyak ya. Untuk sekarang yang masih hanya menggunakan yang kertas yang digunakan untuk informasi general consent. Kalau dulu hampir semua masih menggunakan ini ya, asuhan keperawatan dan lain-lain itu masih menggunakan kertas. Kalau sekarang asuhan keperawatan sudah ada di situ, asuhan gizi semuanya sudah ada di rekam medis. Untuk pelaporan ya, kalau dulu laporan dikirim ke dinas berupa hard copy, untuk sekarang dinas kesehatan sudah tidak mengakses laporan lewat dinas kesehatan sudah bisa mengakses laporan lewat Simpus. Selanjutnya untuk semua layanan ya, jadi identifikasi pasien kadang terkendala karena salah dalam pengambilan rekam medis atau rentan terjadi kesalahan karena tulisan dokter atau petugas yang kurang jelas. Itu banyak dulu banyak komplain dari petugas atau teman-teman selain dokter, dan juga tadi ada double entry ya. Jadi kami masih menulis di manual, juga kami masih memasukkan ke Simpus. Setelah inovasi, identifikasi pasien lebih mudah dan jelas, ya, tulisan jelas dan mudah terbaca, sudah tidak ada double entry. Untuk di bagian pendaftaran, waktu tunggu pendaftaran lama karena harus menuliskan data pasien dan lain-lain, harus mencari kartu rekam medis secara manual. Sedangkan sekarang waktu tunggu pendaftaran menjadi lebih cepat karena hanya menuliskan NIK ataupun nomor BPJS, RM sudah ketemu, ya. Untuk selanjutnya untuk di laboratorium ya, ini dulu dokter bisa membaca hasil lab setelah ada print out. Jadi setelah print out terus kemudian dibawa pasien ke dokter, baru dokter bisa membaca hasil lab. Namun demikian sekarang dokter sudah langsung bisa membaca hasil lab dari Simpus meski print out belum ada. Untuk di KIA
Kalau dulu bila akan meraih data, kalau KIA ini kan aplikasinya banyak sekali, banyak sekali harus apa namanya memasukkan ke aplikasi. Kalau dulu menarik data harus menghitung manual. Kalau sekarang mudah menarik data karena dan entry ke aplikasi yang lain. Itu menjadi lebih mudah karena hanya dengan Simpus kami sudah bisa langsung melihat data yang akan dimasukkan ke aplikasi yang lain. Untuk di farmasi dulu sebelum ada rekam medis, bila ingin melihat riwayat pengobatan sebelumnya harus mencari RM dulu. Yang kedua, penulisan etikat masih manual dan rekap pemakaian obat juga masih manual. Untuk sekarang akses untuk melihat riwayat pengobatan pasien sebelumnya lebih mudah. Dua, pembuatan etikat lebih jelas dan bisa diberikan informasi yang lebih lengkap. Selanjutnya yang ketiga, laporan pemakaian obat bisa ditarik. Ini belum ditarik langsung dari Simpus nih. Nah, ini untuk alur pelayanan untuk alur pelayanan di Persegangsan, ini pasien datang, petugas pendaftaran menginput data sosial dan register ke Semar. Ini untuk yang apa namanya pasien yang pertama kali datang. Demikian kalau yang sudah selanjutnya hanya menanyakan pakai NIK saja nanti akan sudah ketemu. Selanjutnya pasien ke layanan ke layanan untuk perawat gigi, bidan setelah memanggil panses, input kajian awal ini untuk pasien baru, anamnesa dan vital sign ke Semar. Selanjutnya nanti ke dokternya menginput pemeriksaan, terapi dan rujukan bila ada baik internal maupun eksternal ke Semar. Kemudian apabila ada yang perlu dikonsultasikan setelah memberikan konsultasi, petugas input data ke Semar atau ke lab petugas laboratorium setelah melakukan pemeriksaan input data laboratorium ke Semar. Jadi nanti apabila dari pelayanan umum umpamanya mau ke konsultasi atau apa, nanti di rekam medisnya bisa dituliskan di situ. Jadi di layanan selanjutnya bisa tahu. Nah, setelah itu apabila butuh obat nanti ke obat, di obat nanti sudah di situ sudah sama dokter sudah apa di bagian farmasi sudah langsung bisa melihat obat apa yang diberikan resep oleh dokter. Kemudian petugas farmasi menginputnya. Nah, ini untuk tampilan elektronik rekam medis ini untuk sistem informasi puskesmas ini yang ada di puskesmas. Ada rekam medis, pendaftaran, klinik, laboratorium, farmasi, register harian, kasir, surveillance, sisrute, laporan, rumah sakit, manajemen, SDMK, dan setting. Selanjutnya nanti apabila kita membuka klinik, nanti ini jenis layanan yang ada di Puskesmas Mergangsan, ada infeksius A, infeksius B, infeksius C, non-infeksius ABC, juga ada UGD di pengobatan umum, layanan umum, anak, lansia, layanan gigi. Jadi ini layanan-layanan yang ada di Puskesmas Mergangsan. Selanjutnya ini kalau di pendaftaran adanya register, data sosial, pembayaran dan klaim jaminan itu ada. Nah, ini untuk yang tadi terkait untuk yang di farmasi tadi kalau dulu kami etiketnya resep obat itu ditulis manual, kalau sekarang keluarannya sudah seperti yang di bawah. Ini itu mungkin dari kami